Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Yasliansyah dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Untuk latar belakang dari penelitian saya, yang pertama dilihat dari penduduknya, bahwa Kota Cirebon memiliki LPP setiap tahun itu sebesar 2,19% untuk penggunaan lahannya, di mana Kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan dengan wilayah pinggirannya. Dikarenakan secara existing hampir 55%-nya itu merupakan lahan terbangun. Untuk di ekonominya, wilayah Kota Cirebon merupakan cepat tumbuh dibandingkan daerah pinggirannya dengan basis sektor perdagangan jasa. Untuk RTH-nya, menurut Agus Mulyadi, selaku Sekda Kota Cirebon, menjelaskan bahwa luasan RTH di Kota Cirebon pada tahun 2021 hanya mencapai 9,44% dari yang seharusnya yaitu 20%. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui lokasi dan luasan pengembangan RTH di Kota Cirebon, lalu rumusan masalah yang pertama yaitu ada Kota Cirebon belum RTH yang cukup, dan yang kedua belum diketahuinya lokasi dan pengembangan RTH di Kota Cirebon. Untuk tinjauan pustaka sendiri, RTH merupakan suatu ruang yang pemanfaatannya lebih terbuka sebagai tempat berkembangnya tanaman, baik yang tumbuh normal maupun yang sengaja ditanam. Untuk pemilihan variabel, terdapat tiga variabel yang diambil dalam penelitian ini, yaitu kerapatan vegetasi, kepadatan penduduk, dan indeks kenyamanan. Untuk metode penelitian, metode penelitian ini, dalam penelitian ini, pendekatan studi yang digunakan yaitu teknik penginderaan jauh dengan melakukan overlay ataupun tebang tinggi peta untuk mengidentifikasi lokasi dan luas bangunan RTH. Selanjutnya, untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu spasial, kuantitatif, dan deskriptif. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada citra Landsat 8, data penduduk, data vektor, administratif, dan penggunaan lahan. Serta yang terakhir itu data cuaca. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari pola panas perkotaan ataupun fenomena UHI. Dalam penelitian ini saya memakai empat analisis yang dimana ada analisis kerapatan vegetasi, analisis indeks kenyamanan, analisis kepadatan penduduk, dan analisis penentuan prioritas RTH. Dalam penentuan prioritas RTH ini saya memakai pembuatan atau scoring yang berlandaskan dari Humaira tahun 2016 dan Badan Statistik tahun 2020. Untuk hasil dan pembahasan, analisis NDVI yang pertama, bahwa kota Cirebon didominasi oleh tingkat kerapatan vegetasi sangat jarang. Terus juga pada existingnya bahwa Kecamatan Pagalipan didominasi oleh lahan terbangun, serta minim vegetasi dalam existingnya juga terdapat seperti sarana transportasi di stasiun Parujakan, permukiman, dan pusat pelayanan jasa, yaitu kawasan koridor Jalan Karanggetas. Sedangkan di Kecamatan Harjamukti, pada existingnya masih banyak lahan bervegetasi, seperti lahan pertanian dan lahan kosong. Ini merupakan peta panel dari analisis NDVI. Selanjutnya analisis indeks kenyamanan, di mana analisis kenyamanan ini didapatkan bahwa THI di Kota Cirebon didominasi oleh tingkat kenyamanan kurang nyaman sebesar 86,71% dari luas Kota Cirebon. Ini merupakan peta panel dari eh, analisis indeks kenyamanan yang dimana warna merahnya merupakan tidak nyaman dan warna hijau ini nyaman. Untuk analisis kepadatan penduduk didapatkan bahwa dua kelas kepadatan penduduk terdapat padatan padat dan sangat padat. Menganalisis penentuan prioritas lokasi dan luasan RTH didapatkan dua zona prioritas RTH, di mana ada zona sangat diprioritaskan sebesar 159,1 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cirebon, terkecuali Kelurahan Kesepuhan, Kesenjan, Bolas Aren. Untuk zona yang diprioritaskan saja memiliki luas sebesar 65,9% dari luas Kota Cirebon yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Cirebon. Untuk kesimpulan rekomendasi, tingkat kerapatan vegetasi di Kota Cirebon didominasi oleh tingkat kerapatan vegetasi sangat jarang. Untuk indeks kenyamanan di Kota Cirebon didapatkan bahwa tidak nyaman sebesar 4,48%, kurang nyaman sebesar 86,67%, dan nyaman sebesar 8,86%. Untuk
Tingkat kelas kepadatan di Kota Cirebon terdapat dua tingkat, yaitu sangat padat yang mendominasi di wilayah Kota Cirebon sebesar 82,67%, sedangkan tingkat padat hanya mencapai 17,33%. Untuk zona-zona PSRT di Kota Cirebon terdapat ada dua, yaitu zona sangat diprioritaskan sebesar 4,1% dari luas wilayah Kota Cirebon, yang kecuali di wilayah Kelurahan Kesenden, Kesepuhan, dan Pulau Saret. Sedangkan zona diprioritaskan berkisar 65,9% dari luas wilayah Kota Cirebon. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.